Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu salah lam yuqra'u fiha bi ummul kitab fahiya khidaj. Hadis rawahul Imam Ibnu Majah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Ada satu pembahasan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala yang termaktub di dalam kitab Syarhul Minhaj yang ditulis oleh Syekh Al-Mahalli, yaitu dari madhab Asy-Syafi'i, yang mengingatkan kita tentang begitu pentingnya menghadirkan seorang imam yang baik. Karena dalam beberapa waktu terakhir ini, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, ada satu peristiwa yang sangat indah yang dihadirkan dalam beberapa video Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang imam-imam Masjidil Haram yang tentu dengan segala kapasitas kemuliaan beliau, baik dalam ilmu qiraah, bacaan yang tentu indah, tahsin, tartil, tajwid yang tentu terjaga, keilmuan tentang sunnah yang tentu itu baik. Tapi kemudian ma'asyiral muslimin hafizakumullah, sebelum beliau mengimami dalam satu salat berjamaah, itu masih ditasmi', diperdengarkan kembali, dicek kembali apa yang akan dibaca. Jadi ketika kelak nanti misalkan di salat maghrib berjamaah akan membaca satu surat tertentu, maka beliau ini kemudian membacakannya di hadapan sebuah majelis yang tentu yang hadir salah satunya adalah Syekh Sudes dan beberapa imam-imam yang lain, untuk memperdengarkan dan mendengarkan bacaan yang akan dibaca oleh imam tersebut di satu sholat berjamaah nantinya di hari itu. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, betul-betul dipastikan apa yang dibaca oleh imam itu jangan sampai terlepas atau muncul di dalamnya al-lahnul khafi, apalagi al-lahnul jali. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, ini berarti Bapak Ibu, di dalam semua aktivitas kemasjidan ma'asyiral muslimin hafizakumullah, tentu banyak kegiatan, banyak aktivitas. Dan yang harus kita yakinkan adalah aktivitas paling utama dan yang harus diprioritaskan untuk selalu dihadirkan kualitasnya adalah aktivitas sholat berjamaah. Mau ada tablik akbar yang diundang Ustadz Abdus Somad atau Ustadz Adi Hidayat, itu masih kalah dengan kualitas sholat berjamaah yang 5 waktu, yang kadang-kadang ma'asyiral muslimin hafizakumullah, karena mungkin berlangsung sehari 5 kali, maka akhirnya kualitas kadang tidak terjaga.
Mari kita lihat bagaimana pembahasan di kitab Syarhul Minhaj dan pembahasan yang disebutkan oleh Imam Ibnu At-Taimiyah dan Imam Ibnul Qudamah tentang hal itu. Pertama, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, permasalahan yang dibahas adalah apa hukumnya atau bagaimana hukum salat seseorang makmum yang bacaannya ini baik, Al-Fatihahnya baik, bacaan Al-Qur'annya baik, tapi bermakmum di belakang imam dengan bacaan yang rusak. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, maka berangkat dari 3 hadis. Pertama, hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang paling layak untuk menjadi imam sebuah jamaah adalah yang paling baik bacaannya. Kalaulah ada 2 imam, fa'a'lamuhum bis sunnah, maka pilih di antara keduanya yang lebih memahami tentang sunnah. Sunnah apa yang harus dibaca, kapan harus memperpanjang bacaan, ketika terjadi kesalahan sujud sahwinya kapan, atau apapun itu yang berkaitan dengan sunnah salat berjamaah atau sunnah budaya Nabi yang lain. Fa in kanu fi sunnati sawa fa aqdamuhum hijratan au aqdamuhum silman. Setelah itu baru usia. Jadi bacaan itu paling utama dimiliki oleh seorang imam ketika memimpin salat berjamaah. Dalil yang kedua, hadis muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sebuah salat yang tidak dibacakan di dalamnya Al-Fatihah. Dalil yang ketiga, dalil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu salah, setiap salat, la yuqra'u fiha bi ummil Quran atau bi ummil kitab, yang tidak dibacakan di dalamnya surat Al-Fatihah, fahiya khidaj, maka salatnya cacat. Fahiya khidaj, maka salatnya cacat. Bapak Ibu, ketika disebutkan tidak membaca surat Al-Fatihah itu membuat salat tidak sah, kata-kata tidak membaca itu bermakna bahwa pertama, ya memang tidak membaca, ya tentu tidak sah. Apalagi orang ini harusnya bisa membaca surat Al-Fatihah. Tapi ada makna yang kedua, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, dalam makna orang itu tidak membaca bukan berarti tidak membaca. Orang ini tidak membaca dalam makna dia baca surat Al-Fatihah tapi dengan bacaan yang merubah makna surat Al-Fatihah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, maka Bapak Ibu, kami sampaikan kesimpulannya saja dari pembahasan yang disebutkan oleh beberapa imam. Kesimpulan beberapa dari yang diperbincangkan oleh beberapa imam, ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Pertama, disebutkan oleh Imam Ibnul Qudamah dan Imam Ibnu At-Taimiyah, jikalau imam di saat memimpin salat berjamaah dan membaca surat Al-Fatihah muncul al-lahnul khafi, maka salat imam sah, salat makmum sah. Apa itu al-lahnul khafi? Kesalahan-kesalahan yang tidak sampai merubah makna. Sebagaimana ketika ain mungkin tidak utuh ainnya, tapi terdengar ain, tidak sampai berubah menjadi huruf yang lain. Sebagaimana kalau lah panjang harusnya cuma 2 harokat tapi keseret menjadi 3 harokat, tentu tidak masalah karena tidak sampai merubah makna. Alhamdulillahi Rabbil Alamin,
maka huruf A dengan alif yang seharusnya jatahnya cuma 2 harokat tapi dibaca sampai 3 dan 4 tidak merubah makna. Itu namanya al-lahnul khafi, kesalahan yang ringan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, ada lahnul khafi. Harusnya faman ya'mal ditahan 3 harokat, mithqala dzarratin syarran yarah ditahan 3 harokat. Tapi ketika tidak ditahan Bapak Ibu tidak merubah makna. Ini namanya al-lahnul khafi. Jikalau muncul al-lahnul khafi dari imam, maka sholatnya masih sah. Tapi mari kita dengarkan pendapat yang keputusan yang kedua. Apa Bapak Ibu? Jikalau ada al-lahnul jali, apa itu al-lahnul jali yang muncul dari seorang imam? Al-lahnul jali adalah kesalahan fatal yang ketika mengucapkan ayat merubah makna. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tentu merubah makna. Karena harusnya iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, tentu merubah makna. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tidak terdengar ain sehingga merubah makna. Ini al-lahnul jali. Apa kata Imam Ibnu At-Taimiyah dan Imam Ibnu Qudamah? Jikalau al-lahnul jali, kesalahan yang merubah makna di dalam membaca surat Al-Fatihah, ini dibaca oleh imam awam. Apa itu imam awam? Imam awam adalah imam yang tidak mungkin lagi memperbaiki diri, dan beliau bacaannya terbaik sudah di daerah itu. Misalkan kita pergi ke tempat terpencil, kalaulah orang lain malah lebih parah lagi bacaan surat Al-Fatihahnya, beliau sudah yang terbaik dan tidak ada kesempatan untuk bisa memperbaiki lagi bacaan karena di situ beliau sudah yang terbaik. Tapi yang terbaik pun muncul kesalahan di dalam membaca surat Al-Fatihah. Maka kata Imam Ibnu At-Taimiyah, al-lahnul jali lil imamil awam, kalaulah imamnya imam awam dan muncul kesalahan berat. Pertama, sahhat salatul imam, salat imamnya sah. Yang kedua, sahhat salatul makmum misluh. Kalau ada makmum-makmum yang kualitasnya sama dengan imam atau bahkan lebih rendah dari imam, maka salatnya sah. Tapi yang ketiga Bapak Ibu, jikalau ada makmum yang qari. Apa artinya qari? Beliau mampu membaca dengan benar, bacaannya baik, bermakmum bersama imam yang membaca bacaan yang rusak dalam surat Al-Fatihah, maka la tasihhu salatul makmumil qari. Makmum yang bisa membaca Al-Quran dengan baik ini tidak sah salatnya. Itu persis seperti yang ditulis dalam kitab Syarhul Minhaj dalam mazhab Asy-Syafi'i Bapak Ibu. Jikalau ada imam yang membaca surat Al-Fatihah dengan bacaan yang rusak, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, maka makmum yang bisa membaca Al-Quran, dia sholatnya tidak sah. Makanya anjurannya apa? Cari tempat yang lain yang imamnya baik. Atau ketika sebelum mengikuti salat berjamaah belum ngerti kalau kualitas imam mungkin tidak baik, datang ke sebuah tempat, kita sudah Allahu Akbar, imam sudah mulai membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wah sudah mulai kedengaran salahnya. Ar-Rahmanir Rahim, tambah salah lagi. Maka yang dilakukan oleh makmum yang bisa membaca Al-Quran dengan baik ini adalah mufaraqah, berpisah dan keluar dari jamaah dengan dua cara: tetap mengikuti sholat tersebut,
Imam rukuk tetap rukuk, imam i'tidal tetap i'tidal, tapi tidak mengikuti imam. Dia sudah niatkan keluar dari jamaah, dia salat sendiri, tapi untuk tidak mengundang perhatian khusus dari jamaah yang lain, tetap berada di safnya, salat sebagaimana yang lain, tapi niatannya sudah tidak berjamaah. Atau yang kedua, frontal, keluar dari jamaah dan salat sendiri, sebagaimana yang dilakukan oleh seorang pemuda di masa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, di masa Nabi, ketika Mu'adz mengimami dan membaca surat yang sangat panjang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka poin pembahasan kita adalah begitu salat berjamaah sangat penting dihadirkan imam-imam yang baik, sehingga jangan sampai para makmum dengan kualitas bacaan yang benar, Al-Fatihah yang benar, itu tidak sah solatnya karena dipimpin oleh imam yang bacaan Al-Qur'annya rusak. Semoga bermanfaat. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.